Hindu Times Channel dibuat dengan rasa tulus ikhlas untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mendokumentasikan sejarah Hindu, pengetahuan suci, dan filsafat rohani Weda. Apabila Anda ingin mendukung channel ini, kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe, serta membagikan konten-konten kami. Om Swastiastu. Ada segudang karya sastra yang dibuat pada zaman kerajaan Hindu di Nusantara. Karya-karya tersebut ditulis dalam bahasa Jawa kuno, yang lebih dikenal dengan sebutan bahasa Kawi, karena digunakan oleh para Rakawi atau penyair pada masa itu. Uniknya bahasa Kawi praktis tidak memiliki tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa masa kini dan bahasa Bali. Lain kata, bahasa Kawi hanya memiliki satu jenis tingkatan seperti halnya bahasa Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti prasasti, tampaknya bahasa Kawi berkembang menjadi berbagai macam dialek, terutama di bekas-bekas wilayah Majapahit, mulai dari abad pertengahan. Pada zaman Bali Pulina, yang merujuk pada Bali sebelum ekspansi kerajaan Majapahit, bahasa Kawi telah digunakan sebagai bahasa pengantar baik di Jawa maupun di Bali. Ini didukung oleh bukti sejarah bahwa raja-raja Bali pada masa itu memiliki hubungan keluarga dengan raja-raja Medang Kamulan di Jawa Timur. 60-70% kosakata dalam bahasa Kawi yang dihimpun dari berbagai karya sastra Hindu Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta. Ini menimbulkan dugaan bahwa bahasa Kawi jenis tersebut digunakan di kalangan bangsawan, rohaniwan, dan pedagang, sementara dialek yang lebih merakyat digunakan oleh masyarakat secara umum. Apalagi pada abad pertengahan, karena pesatnya mobilitas dan perdagangan antar bangsa, bahasa Kawi berkembang menjadi dialek-dialek yang lebih merakyat hingga menjadi bahasa Jawa dan Bali yang lumrah dikenal pada masa kini. Tampaknya setelah abad ke-14, posisi bahasa Kawi menjadi begitu sakral dan terhormat di Bali. Bahasa Kawi dipakai oleh para raja, bangsawan, dan para pandita, serta dipakai sebagai bahasa pengantar dalam berbagai bidang ilmu. Kita dapat melihat buktinya dalam segi pewayangan. Tokoh-tokoh Brahmana dan Ksatria dalam pewayangan dilakoni dengan memakai bahasa Kawi, dan untuk menerjemahkan bahasa ningrat tersebut kepada kalangan umum, tokoh punakawan ditambahkan. Punakawan-punakawan seperti Petruk, Bagong, Semar, atau dalam tradisi pewayangan di Bali, kita biasa mengenal tokoh-tokoh seperti Sangut, Delem, Merdah, dan Tualen adalah agen-agen penerjemah bahasa Kawi agar dimengerti oleh masyarakat umum. Namun sayangnya karena belakangan masyarakat kerap mengutamakan aspek humor dari suatu pementasan wayang, pengetahuan dan tatwa agamanan luhur yang disampaikan lewat punakawan-punakawan seringkali tercampur baur dan kerap pada akhirnya sampai dalam bentuk hanya sekedar lelucon. Karena ada perbedaan yang sangat besar antara karya sastra dan kitab suci Hindu di Nusantara, jadi mari kita sebut tulisan-tulisan leluhur ini sebagai karya tulis zaman Hindu Nusantara. Perbedaan ini sangat mencolok dalam karya-karya tulis golongan tua, yakni tahun 778 hingga 996 Masehi. Karya-karya tulis pada masa itu praktis adalah terjemahan dari berbagai kitab Purana dan Itihasa seperti Mahabharata, Bhagavata Purana, dan Ramayana. Naskah-naskah seperti Arjuna Wiwaha, Baumantaka, Bharatayuda, dan sebagainya adalah sebuah hasil proyek terjemahan. Karena itu hampir 80% isinya masih sesuai dengan sejarah asli yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Tulisan-tulisan karya sastra yang termasuk golongan pertengahan, yakni dari tahun 1000 hingga 1300 Masehi, dan golongan baru dari 1300 Masehi hingga 1500 Masehi, tampaknya mulai mengarah lebih kepada puisi-puisi dan prosa sastra, meskipun masih memiliki corak Itihasa dan Purana. Kakawin Baumantaka adalah salah satu karya tulis Hindu Nusantara yang tertua. Karya tulis Kakawin berbentuk sajak 4 baris dengan jumlah suku kata yang teratur ini membentuk metrum-metrum yang berbeda. Tidak diketahui siapa penulis Baumantaka, namun beberapa sumber menyatakan bahwa Empu Baradah lah penulisnya. Tak hanya dinobatkan sebagai kakawin terpanjang yang pernah dibuat, Baumantaka juga adalah kakawin yang paling sulit diterjemahkan karena mengandung banyak kosakata Sanskerta yang tidak familiar.
Karena itu kakawin ini tergolong yang paling jarang dibacakan dan ditelaah. Akan tetapi Dr. Thieu dan Dr. Robson, ahli paleontologi Jawa berkebangsaan Belanda, berhasil menerjemahkannya pada tahun 1946. Salah satu bagian terpenting dalam kakawin Baumantaka adalah pada bagian akhir saat para dewa memanjatkan doa-doa pujian kepada Tuhan Sri Krishna. Puji-pujian tersebut disampaikan oleh Dewa Brahma dan termuat dalam bab 109 ayat 7 hingga 9 kakawin ini yang dirangkai dengan sangat indah dalam Etrum Jagadita. Sesungguhnya kakawin Baumantaka mengisahkan tentang kemenangan Tuhan Sri Krishna melawan raksasa Bauma. Ayat ke-7 berbunyi sebagai berikut. Siagaro yang dengan nama Hararemia Batara Kesawa Bakatiang Setuati Lenganiran Prabu Wisesa Kita wasi Atua Bupati Atapati Astiati Lianani Ngabuwana Karana nika kita dia dewata Kateng abogyo kita masuk dapur utama kita paramarta kewala Dewa Brahma segera datang ke hadapan Sri Kesawa atau Sri Krishna dan menyembahnya. Dengan doa-doa penuh bakti, beliau berkata, Tuhan, Engkaulah yang Maha Ada, kehendakmu senantiasa terjadi. Engkau adalah Tuhan penguasa tertinggi, asal dan sebab segala ciptaan, pemeliharaan, dan peleburan seluruh alam semesta. Engkaulah yang tanpa noda, Engkau adalah wujud kebahagiaan dan kepuasan. Engkaulah Purusottama, kepribadian tertinggi yang bebas dari sifat-sifat alam material. Tidak ada tujuan yang lebih tinggi daripada dirimu. Ayat ke-8 berbunyi sebagai berikut. Ya nareng sandi kata tuani ngaperanawa dewa kita makasari ngakasara leteni ngasuatara
Subando bandano binanda kita para moda tua dora laba ya nare ngajio tiasa dan terotan hanawane kita sipati kata muani ngapine sang kasiapan ya wise so reng tiga batara para mahasiswa niesti dewata Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Di antara suara-suara, engkau adalah suku kata Om yang suci, sebagai jiwa semua aksara. Engkau adalah benang yang mengikat semua makhluk hidup tanpa bisa dilepaskan. Engkaulah pengetahuan tertinggi yang sangat sulit dipahami. Dalam ilmu perbintangan Jyotisa dan Tantra, engkaulah tujuan akhir yang ingin dicapai. Kesimpulannya, di antara 3 kepribadian utama, engkaulah Paramasiwa, wahai dewa dari para dewa. Salah satu nama Tuhan Sri Krishna adalah Paramasiwa. Paramasiwa dalam Srimad Bhagavata Purana dinyatakan adalah bagian dari Tuhan Sri Krishna, sehingga beliau sangat dihormati oleh para penyembah Tuhan. Kakawin ini mengajarkan bahwa ajaran kerohanian yang sejati adalah ajaran mengenai perbedaan antara roh dan badan, antara Atma dan Paramatma, dengan tujuan menyucikan diri sehingga pada akhirnya seseorang dapat mencapai kaki padma Tuhan. Ayat terakhir, yaitu ayat ke-9, berbunyi sebagai berikut. Kahyoni tatuaning yang apan weruh kariagati bataro yan wibu pradanya yan pamasang sama hidup tetapi wiasayani katan tekeng kita
sang yogi suarato widan wenang tarke rikita menang kurang hidup puja diano samadi daramo piatutur panali muarira ring kapandita. Para dewa pun ingin mengerti pengetahuan tentang dirimu, wahai Tuhan, namun mereka tidak bisa mencapai kemahakuasaan-Mu yang agung. Mereka melakukan samadhi dan meditasi, namun tujuan mereka bukanlah mencapai dirimu. Bahkan para yogi tidak bisa menguraikan wujud rohani-Mu yang kekal karena mereka masih tergolong kurang cerdas. Mereka melakukan puja, meditasi, samadhi, dan mengagungkan kemuliaan-Mu sebagai kewajiban mereka selaku pandita. Dalam puji-pujian yang termuat dalam Kakawin Baumantaka, dapat ditarik kesimpulan bahwa leluhur Hindu di Nusantara pada abad ke-10 telah mempelajari dengan cermat isi kitab suci Veda dan memahami kesimpulannya dengan benar. Kini adalah giliran kita untuk menjaga dan melestarikan apa yang telah dititipkan oleh leluhur Hindu Nusantara pada masa lampau, agar generasi-generasi Hindu selanjutnya tetap mendapatkan akses pada pengetahuan suci dan luhur ini. Sekian episode Hindu Times Channel kali ini. Sampai bertemu dalam kesempatan-kesempatan berikutnya dengan topik lain yang tidak kalah menarik untuk dibahas. Om Santi 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 Om. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ramachandra Kripalu Bhajamana Harana Bhava Bhayadarunam Shri Ramachandra Kripalu Bhajamana Harana Bhava Bhayadarunam Shri Ramachandra